Saya baca politik, saya baca kesenian, budaya. Kadang pulang jam 4, jam 5 dan aku besoknya karena besoknya libur. Oke, halo teman-teman. Ya, nama saya Salsa. Di sini aku mau berbagi sedikit cerita tentang pencapaianku di tahun kemarin, di tahun 2021. Jadi, tahun lalu itu aku masih menempuh yang namanya skripsi, mata kuliah skripsi. Dan di saat itu juga aku udah bekerja di Omera. Aku bekerja di Omera di tahun 2020, maksudnya 2020. Nah, di saat itu juga aku kan jadi harus membagi waktuku antara bekerja dan skripsian. Aku boleh mbak? Pas nih. Jadi aku harus membagi waktuku antara bekerja sama skripsi. Dulu itu kan kerjanya itu kan berangkatnya jam 9 dan pulangnya jam 4, kadang jam 5. Jadi setelah bekerja itu aku harus pulangnya itu aku langsung ngerjain skripsi. Biasanya aku ngerjain skripsi itu sampai pagi jam 4, jam 5 dan paginya aku harus kerja lagi. Misal hari Sabtu itu kan kadang pulang jam 4, jam 5 dan aku besoknya karena besoknya libur. Jadi aku kadang ngerjain skripsi itu sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi dan aku tidur sampai jam 11 siang. Jam 11 siang aku ngerjain lagi sampai pagi lagi. Dan besoknya aku kerja lagi. Aku tiap hari kayak gitu. Waktu skripsi. Dan karena waktu itu juga kuliahnya online, bimbingannya online, terus karena aku juga kerja, jadi aku ngerjain skripsi kan jadinya sendiri, nggak sama teman-teman. Biasanya kan kalau teman-temanku yang lain itu kan ngerjainnya bareng-bareng. Karena ini aku kerja, jadi aku harus ngerjainnya sendiri. Terus dan itu juga pernah ngebuat aku tuh hampir nyerah karena karena aku tuh nggak bisa, misal fokus ke satu, aku harus fokus ke satu, misal skripsi. Nah ini aku harus ngebagi sama kerjaanku. Jadi kan waktu itu tuh aku hampir nyerah. Waktu itu juga aku mau resign dari Omera karena aku nggak bisa ngebagi waktuku bekerja sama skripsi itu. Terus aku waktu itu hampir curhat sama Mbak Rahmi juga, bincang kayak gitu sama Mbak Rahmi. Dan di perbincangan itu juga aku jadi agak-agak terbuka gitu. Kalau misal tangan capek, itu kan nggak harus langsung diamputasi, tapi bisa dipijit-pijit dulu atau dicelutuk-celutuk dulu kayak gitu. Jadi aku aku harus benar-benar berusaha. Aku bisa berusaha ngebagi waktuku skripsi sama kerja. Dan waktu itu aku niatnya mau sidang tuh kan bulan Januari, karena wisudanya itu bulan Februari. Tapi waktu itu juga aku nggak bisa ngejar di bulan itu, akhirnya aku harus sidang di bulan Agustus itu. Dan tapi kan akhirnya aku semprot juga, walaupun semprot itu tuh aku di tanggal-tanggal akhir pendaftaran semprot itu, tapi akhirnya aku bisa semprot juga. Dan pas sidang pun juga kayak gitu, di akhir pendaftaran, karena waktu itu dataku harus diuji sama pembimbing, sama penguji, dan itu nggak di ACC. Waktu itu juga aku udah hampir nyerah, udahlah kalau misal nggak bisa sekarang, ya udah tahun depan lagi aku nambah semester kayak gitu. Tapi karena aku bener-bener waktu itu aku harus ngejar, terus aku tetap berusaha kalau aku tuh bisa sidang sekarang. Akhirnya aku bisa sidang, dan sidang aku alhamdulillah lancar, pendadaran juga lancar, dan alhamdulillah skripsinya aku nilainya A. Alhamdulillah. Dan dari situ aku belajar kalau sesuatu yang mungkin aku tuh pikirin ini nih kayaknya nggak mungkin deh, terus kayaknya ini mustahil deh, dan ternyata itu tuh bisa aku lewatin dan bisa
mendapatkan hasil yang alhamdulillah maksimal kayak gitu. Mungkin teman-teman yang sekarang punya pencapaian, yang sedang mencari, bukan sih, sedang apa namanya ya? Iya, punya keinginan yang ingin dicapai, terus mikirnya kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya mustahil kayak gitu. Tapi mungkin misal hasilnya nggak sesuai sama yang kita inginkan atau apa, mungkin ada hasil yang lebih ini mungkin ya, lebih baik lagi. Udah gitu Kak. Yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya. Terima kasih undangannya. Dan alhamdulillah bisa berkumpul, bisa bertemu. Saya tipikal orang yang percaya bahwa semesta punya cara untuk mempertemukan orang-orang yang satu frekuensi. Jadi kita ketemu itu tidak apa sih ya, ujuk-ujuk gitu loh. Tapi memang ada maksudnya. Salah satunya tadi yang disampaikan Mbak Salsa. Itu sebenarnya nasihat dari Allah untuk saya. Dan saya dapatnya dari orang lain. Itu manfaatnya silaturahmi ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita mencari sesuatu itu tuh akan ketemu ketika kita silaturahmi. Sekarang saya lagi seperti yang dialami Mbak Salsa dari tahun yang lalu. Saya lagi ngarep disertasi sekarang. Sama di kita deadline. Oh, sama. Saya semester 8 ini, masuk semester 8. Jadi kan nah, kan kadang kalau kita itu kadang juga butuh masukan dari orang lain. Nah, ternyata saya sampai sini dinasehatin. Itu kerennya ini loh, Tuhan itu loh, semesta itu kayak gitu. Jadi di luar mungkin saya sebagai motivator ya, tapi kan saya juga punya sesuatu yang harus diselesaikan. Nah ternyata begitu saya kesini dapat jawaban dari Mas Salsa. Itu menariknya kita silaturahmi. Makanya hobi saya memang traveling karena silaturahmi itu. Misalkan nih saya barusan dari tempatnya Raidu Basya. Itu teman kos dulu waktu di Jogja. Sekarang jadi orang sini. Tadi saya ke situ juga dari jam 11. Nah, di sana saya dapat banyak hal yang saya cari gitu loh. Nah, ini yang makanya saya orang yang suka jalan-jalan itu kayak gitu. Kadang saya ketemu, saya ke Solo misalkan. Di sebelah saya ada orang, kita ngobrol. Ternyata yang dia obrolkan itu yang saya cari. Nah, inilah manfaat. Itu bahwa semesta itu luas sekali. Rezekinya di situ, rezeki Iya, silaturahminya di betul. situ ya. Makanya kata rezeki itu menambah rezeki dan memperpanjang usia itu di situ. Nah, kemudian saya Dimas Indianto S dari Paguyangan. Ini dari Chicago ada ya? Oh iya. Saya juga lulusan Chicago. Ya. Apa sih? SMA 1 Paguyangan. Oh. Nah, Kerennya Sasha Purba. saya dari sana. Ya, saya SMA saya di sana. Kemudian dari dulu saya juga sudah suka seni waktu itu. Kemudian saya suka nulis waktu SMA, nulis cerpen ya, tapi kan nggak tahu nih diapakan gitu. Akhirnya saya memperdalam lukisan. Jadi suruh saya juga melukis. Kemudian saya pindah ke Purwokerto karena S1. Saya di UIN ya, dulu Stein Purwokerto. Saya di Stein Purwokerto, kemudian kuliah di sana normal sih 8 semester ya. 8 semester, kemudian setelah S1 lulus. Satunya jurusan apa? Itu pendidikan agama Islam. Oh, pendidikan. Saya S1, S2, S3 pendidikan agama Islam. Meskipun nggak kelihatan alim gitu ya. Tapi saya pernah jadi lurah pondok. Kemudian setelah S1 saya nggak mau berhenti gitu loh, kayak masa sih saya cuma di S1 gitu. Kemudian saya lanjut S2. Saya lanjut S2 di Jogja, itu juga model nekat. Tapi UIN juga. UIN ya. Suka ya. Nah, tapi waktu itu memang udah ada skill ya, skill ngedit. Nah, ini ada editor kan di sini ya. Iya. Nah, itu kehidupan saya sampai sekarang masih jadi editor dan menjadi penulis bayaran ya. Oh iya, Jadi itu.
Tapi nggak ghostwriter juga, Oh, bukan. pakai nama saya. Oh. Nah, kan jualan nama, Iya. udah terkenal soalnya. Iya. Mahal ya. Saya pernah ditawarin nulis biografinya orang tuh 30 juta. Dan sekarang nulis kayak gitu. Kayak misalkan biografi orang, kemudian kayak misalkan apa ya, tentang desa gitu. Kayak gitu. Nah, itu yang justru itu yang membiayai S2 saya. Jadi saya S2 dan S3 saya pure dari menulis. Sampai sekarang. Karena S3 itu kan karena nggak mungkin nulis yang ini ya. Saya nulis puisi, ya, penyair itu keren gitu lah. Sekarang nggak ada uangnya mas. Sekarang kan cuan ya yang penting ya. Sekarang saya nulisnya jurnal penelitian gitu loh. Jurnal penelitian. Jadi yang selalu saya kerjakan itu adalah riset. Basic saya riset, jadi saya punya data banyak gitu loh. Kalau lagi nggak punya uang, tak jual datanya. Ada yang butuh nggak data gitu kan? Ada, ayo berani berapa? Gitu. Bahasanya kayak gitu ya. Tapi ini bukan persoalan itu, tapi persoalannya adalah bahwa siapapun bisa menjadi apapun. Saya dari desa ya, dari Kedung Banteng. Saya itu dari Reduni itu. Ini nggak ada masuk ke petanya ini deh. Udah jauh sekali gitu loh. Kedung Banteng berarti daerah utara sana. Sana dong. Sana. Kedung Banteng Peguyangan. Nah, dari SMA sana lagi. Nah, masuk banget. Lewatin sungai. Nah, saya punya moto gini. Jika kita tidak dilahirkan oleh sejarah, maka kita yang harus melahirkan sejarah. Saya tidak dilahirkan oleh keluarga yang akademik. Saya harus menjadi seorang akademik. Nah, saya bukan entrepreneur, dari keluarga entrepreneur saya harus menjadi entrepreneur. Jadi anak cucu saya itu bangga gitu loh punya kakek seorang Dimas gitu, kira-kira begitu. Berapa bersaudara mas? Satu. Oh, anak Sendiri, tunggal. ya anak tunggal saya sendiri. Jadi memang dari dulu udah dilatih untuk kesepian ya. Karena kesepian itu jadi saya nulis puisi kan gitu ya. Itu yang suka kesepian bisa nulis puisi. Nanti akan ada saatnya di mana kita bahagia dan bingung mau nulis puisi apa gitu ya. Karena udah bahagia. Jadi S2 modal saya menjadi editor di beberapa penerbit lepas ya, editor lepas di Jogja. Nah, dapat uang gitu kan. Dulu miskin sekali ya. Waktu awal-awal itu saya miskin sekali. Saya sempat jadi pelayan toko di daerah Tugu gitu. Jadi kalau saya kata nanti ya Allah, saya kalau dulu miskin sekali gitu. Pelayan toko pernah, terus mulang ngaji gitu loh. Terus santri men. Oh iya. Di Krapia kota gimana? Nah, di daerah kota ya. Jadi saya ngajar di sana, ngajar ngaji, ngajar les gitu kan. Dalam kok capek juga ya, kan uangnya juga nggak seberapa. Dengan editor itu, saya udah mulai nih backup uang. Nah, akhirnya saya sempat juga punya penerbit. Saya punya penerbit, namanya juga sesuai dengan nama saya, Pustaka Senja. Nah, itu dulu sih, dari sekarang nggak begitu ini. Nah, dari situ, dari menjadi editor, menjadi penerbit di Jogja, ya saya udah mulai nih agak enak keuangan gitu kan. Saya semangat untuk kuliah ya, dan sama yang seperti Sal alami waktu saya S2 juga kayak gitu. Saya deadline semua. Jadi ujian TOEFL itu ini hari terakhir. Jadi kalau hari terakhir ini nggak lulus, tahun depan. Nah itu. Munakosa juga sama. Munakosa di hari terakhir. Jadi kalau nggak lulus ya tahun depan SPP lagi gitu. Tapi ya, alhamdulillah lulus di 2 tahun. Nah setelah itu karena suka bolang ya anak muda ya, jadi saya betah di Jogja. Akhirnya kayak di zona nyaman gitu loh di Jogja. Nah setahun berikutnya saya punya mapping nih. Saya pengen usia 25 harus jadi dosen. Usia 25 saya pulang ke Purwokerto dan jadi dosen sampai sekarang. Nah kemudian habis itu baru S3 saya 2018. Jadi agak telat 2 tahun. Iya, jadi agak telat juga kayak. Di mana ya? Di UIN juga. Di UIN. Jadi pagi saya jadi dosen, malam jadi mahasiswa. Gitu. Dan dosennya juga teman saya gitu. Ya gitu. Itu cerita bagaimana saya sampai ke itu ya, ke ini. Tapi yang jelas saya banyak belajar dari membaca sih, dari membaca pakai garam. Jadi kalau jadi garam itu, nah
apa yang saya temukan di UIN Jogja ya, ini yang saya dari Profesor Amin Abdullah, dia pernah bilang begini, rezeki ya termasuk cinta ya, ini yang jomblo barangkali, rezeki itu kayak halnya Pas dengan banget kok. semut ya, rezeki itu kayak halnya dengan semut, kita tidak perlu mencarinya ke lubang-lubang, kita hanya perlu menjadi gula. Ini teguran karena ini adalah kunci ya. Saya serahkan gitu loh. Kita jadi gula udah, semut rebutan. Jadi kalian tinggal menyeleksi gitu loh. Lihat CV-nya gitu kan. Portofolionya gitu, kira-kira begitu. Itu Mbak pengantar ya, pengenalan saya di dunia akademik seperti itu. Berarti memang profesi sejak awal yang dipilih oleh Mas Senjani jadi penulis. Editor gitu. Sampai sekarang juga ketika ditanya kerjanya apa, saya penulis. Karena apa? Karena honor saya sebagai penulis jauh lebih banyak daripada sebagai dosen. Iya. Dosen itu kayak ini loh, kayak aktualisasi ilmu gitu aja. Dan kalau Mbak Maimun Zubair kan bilang kalau mau jadi dosen jangan berharap banyak gitu. Kalau bisa punya pekerjaan lain. Jadi ngajarnya itu ikhlas gitu. Ya, pengabdian. Gitu ya. Karena kalau jadi guru, jadi dosen kemudian berharap gaji, aduh berat deh kayaknya. Buku yang udah diterbitin berarti apa aja? Pertama Nadom Cinta, itu kumpulan puisi. Suluk Senja, kumpulan puisi. Sastra Nadom, esai. Kemudian Kidung Paguyangan, puisi. Ada juga Pitutur Luhur, itu quotes-quotesnya Abah Yai Rokib itu rektornya waktu itu saya jadi. Kemudian ada juga sekarang yang kemarin baru terbit, yang tersisa setelah puisi dicipta, esai. Kemudian yang sedang terbit ini juga esai juga, judulnya Sastra dan Tahun-Tahun Perjuangan. Kemudian ada buku ilmiah juga, pendidikan hermeneutika pendidikan profetik. Kemudian ada juga biografinya pendeta. Jadi saya juga pernah nulis biografinya pendeta. Kemudian Pendeta mana itu? Pendeta Purwokerto, GKJ. Karena saya kan ketua ini FKUB Banyumas, Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi emang udah biasa kayak gitu. Itu kira-kira bukunya. Udah banyak banget ya, dan sekarang udah nggak sebagai orang yang baru masuk gerbang 30 nih saya. Itu ngerasain tentang apa ya namanya, hal-hal yang mungkin berkebalikan di usia 20-an. Tapi bukan itu sih yang mau saya tanyain. Apa namanya, kira-kira kalau Mas Senja itu yang dicari gitu, yang apa sih ya, makna hidup yang dicari di hidup ini tuh apa sih Mas gitu? Yang saya cari itu adalah kebermanfaatan, kemaslahatan. Kebermanfaatan itu untuk diri sendiri, kemaslahatan itu untuk orang lain gitu loh. Dan termasuk kebahagiaan gitu ya, itu kan bagian dari kebermanfaatan. Jadi apa yang saya lakukan itu ya pengen biar saya bahagia gitu, karena bahagia itu kan diciptakan. Itu kemudian bagaimana supaya bahagia kita itu juga memberi energi positif bagi orang-orang di sekitar saya gitu ya, bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar saya gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang sampai saat ini saya cari gitu. Yang jadi motivasi jadi juga motivasi. untuk melakukan apapun. Betul. Mungkin kita juga bisa nyontoh nantinya jadinya kayak kalau udah baca buku satu selesai kita beli lagi baca lagi gitu. Aku penasaran gitu. Iya, kalau belum bisa pinjam dulu. Gitu sih. Oke. Gini sih, yang saya alami itu adalah bahwa ketika saya membaca itu saya merasa bahwa saya itu ternyata bodoh ya. Jadi gini loh, misalkan nih saya lagi baca tentang apa sih ya, misalkan banyak saya baca tentang novel, misalkan novel vegetarian, novel-novelnya agak berat ya, novel-novel Nobel misalkan. Nah begitu saya baca, kok saya baru tahu gitu loh. Di usia saya sih 31 kok saya baru tahu tentang ini gitu loh. Kan saya kayak malu gitu. Nah, jangan-jangan masih banyak tidak tahu yang kemudian kok saya sombong gitu loh. Nah, setelah saya buku satu, nah itu saya penasaran, jangan-jangan masih banyak nih hal-hal yang sederhana yang harusnya saya ketahui di usia 21 kok saya tahu di usia 31 gitu. Itu kan
itu kan sekaligus kita menonjok diri sendiri gitu. Masa sih buku yang sebagus ini misalkan yang harusnya dibaca di usia 21 kok saya baru baca, kayak gitu ya. Maksudnya adalah bahwa kita harus selalu merasa bahwa kita itu masih bodoh. Jadi ketika baca selesai bukan kemudian ini loh saya tahu ini, tapi jangan-jangan masih ada yang belum saya tahu. Itu motivasinya. Jadi dan makanya saya pun tidak, meskipun saya dari Islamic Studies ya, saya tidak hanya kemudian membacanya Islamic Studies, saya membaca politik, saya membaca kesenian, budayaan. Makanya tulisan saya juga beragam. Bahkan saya juga nulis jurnal tentang politik loh. Jadi ketika dosen lain itu nulis hanya untuk angka kredit, sehingga nulisnya juga sesuai dengan jurusan dia, saya melawan itu. Saya merusak stigma itu bahwa menulis itu bukan untuk itu gitu loh. Saya ketika waktu itu ya saya ikut apa ya namanya ya, kayak ada seminar gitu loh, kayak call for paper gitu loh, penelitian. Nah kemudian ada dosen sebelah tuh bilang, "Mas, kok judul kamu nggak sesuai dengan prodimu gitu loh." Ya apa masalahnya gitu loh. Terus dia bilang, "Loh, nanti nggak berguna buat kum." Aku tuh nulis bukan untuk kum, aku bilang kayak gitu. Baca gitu. Tapi kalau mindsetnya semakin saya membaca semakin pintar, itu malah nanti nggak akan ada kemajuan, tapi justru membaca saya semakin merasa bodoh. Kan baru tahu kan? Gitu ya. Oke. Kemudian membantu ya. Tapi itu jadi apa ya? Aku jadi ingat juga tentang ceritaku ya. Jadi kan dulu tuh sebenarnya aku juga orang yang susah baca gitu ya, orang yang awal-awal menganggap bahwa membaca itu sesuatu yang menjemukan dan memberatkan gitu. Tapi justru yang memotivasi aku mungkin beda sama Mas Senja tuh. Kalau Mas Senja itu kan ketika satu membaca buku kemudian merasa bahwa kayaknya ada lagi nih yang aku nggak tahu gitu ya. Jangan banyak nih, masih banyak yang aku nggak tahu. Nah aku tuh waktu itu termotivasi membaca itu karena berkumpul dengan teman-teman yang aku nggak ngerti gitu. Jadi aku punya komunitas waktu itu di Pelajar Islam Indonesia gitu ya. Kok apa yang diomongin itu tuh ya mereka ngomongin filsafat, mereka ngomongin sosiologi, mereka ngomongin sejarah gitu. Aku nggak tahu ya gitu. Akhirnya aku termotivasi untuk membaca. Dan memang rasanya itu jadi kalau aku universalkan lagi ya, setelah aku membaca banyak buku gitu, dan itu beda gitu sama keilmuan yang aku ambil gitu. Aku misal baca mukadimah, baca sejarah, sirah dan lain sebagainya, sosiologi begitu, filsafat ilmu begitu. Aku jadi akhirnya tuh jadi merasa kritis terhadap orang-orang luar gitu, sama lingkungan luar, misalkan sama politisi, sama media begitu ya. Pokoknya sama gempuran-gempuran informasi yang kita hadapi, entah itu dalam lingkup lokal maupun lingkup nasional gitu. Jadi akhirnya tuh kita bisa kritis gitu, nggak merasa terbodohi, dan akhirnya kayak bisa merdeka gitu, mengambil sikap dan mengambil apa yang aku putuskan. Misalkan akhirnya aku memilih presiden, kayak misal hal yang sederhana, misal aku memilih presiden yaitu atas dasar informasi yang aku dapatkan dengan kemerdekaanku sendiri, aku memilih ini gitu, bukan atas atas dasar kampanye orang lain gitu, tapi memang dari informasi. Kenapa berbicara literasi? Pertama, kita tidak akan melebihi mereka selama budaya literasi kita seperti ini. Nyatanya sekolah-sekolah dibangun harusnya menjadi gerbong literasi paling eksklusif. Tapi nyatanya sampai hari ini itu lebih ke 75 bisnis, yang 25%-nya hanya pengupayaan sedikit dari literasi. Literasi yang dihasilkan pun ya sebatas itulah.
Wong nyatanya tingkat literasi kita memang sangat rendah di samping negara-negara Eropa Timur khususnya yang mereka berada di 87% itu cuma 10% aja dari total keseluruhan jumlah, dan itu menjadi umum ada Mas Indian Sintes juga dalam artian dosen kan dalam artian sebenarnya ya memang butuh sih bagaimana ruang-ruang pendidikan ini mendorong peserta didik di berbagai levelnya, mulai dari PAUD sih, mulai iya. pendidikan dulu sih, Iya. mulai PAUD, TK, SD sampai perguruan tinggi dengan strata yang ada harusnya mendorong semua orang untuk bagaimana sebenarnya institusi pendidikan melakukan itu ya, memberikan ruang atau memberikan prasyarat. Contohnya ketika D3, S1 dan sebagainya memberikan prasyarat dia harus mendokumentasikan literasi ilmiahnya dalam bentuk skripsi atau tugas akhir dan sebagainya, presentasi dan lain. Tapi bagaimana ini kadang-kadang sing skripsi dari sekalian skripsi apa sih apa. Nah, ini PR kita bersama. Misalkan nek ngomong penting. Nah, bagaimana kita membuat komitmen bersama? Iya. Membangun kesadaran. Kepentingan ini akan seperti apa? Misalkan dia sudah enak ya, punya rumah kertas di Purwokerto dan saya pernah ada riset tentang literasi itu ada di Kompas ya, waktu itu. Nah, Indonesia itu masuk ke ranking 61 dari 62 negara. 61 dari 62 negara yang diteliti ya. Itu kan satu fenomena ya. Terlepas dari itu kemudian siapa yang meriset ya, tapi itu ada satu pesan bahwa jangan-jangan kita memang literasi kita memang rendah gitu loh. Jangan-jangan itu. Bahkan sampai di tingkat akademik kan tadi disampaikan Masnya juga bagaimana di akademik juga tidak begitu ini ya, kayak misalkan ya tadi gerakan literasi masih stake juga di proyek gitu loh. Banyak saya nemuin banyak pengadaan buku-buku di perpustakaan sekolah itu, buku-buku KW, buku-buku yang tidak iya saya ya itu gitu loh. Ketika saya kemudian terjun di dunia literasi, malah sekarang disuruh jadi ketua literasi Jawa Tengah sama Balai Bahasa. Itu saya kayak riset gitu loh, ternyata memang seperti itu. Saya juga kenal juga beberapa lurah gitu ya, itu kan pengadaan buku di desa misalnya. Sama, jadi banyak sekali mafia gitu loh. Jadi dari situ aja udah kelihatan bahwa ada perpustakaan sekolah dan sebagainya itu masih nggak pure, banyak yang nggak pure. Nah, apalagi ke bawah ya, ke akar rumput. Kesadaran kita juga masih rendah tentang bagaimana belajar ya. Bahkan di tingkat mahasiswa yang seharusnya menjadi corong gitu ya, menjadi satu agen untuk memberikan perubahan, itu masih terjebak. Saya sempat curiga jangan-jangan ini warisan kolonial gitu loh. Jangan-jangan ini warisan kolonial tentang ya yang seperti makan gitu loh. Misalkan gitu, tapi kemudian tidak ada hiroh ya untuk kemudian belajar lebih, move gitu loh. Bahwa ada pencapaian yang harus diperoleh gitu. Nah, itu seperti itu, termasuk ya kita membaca juga kayak gitu, males kita ya. Kemudian beda dengan pegang gadget ya. Kalau pegang gadget itu sehari full itu kita siap ya. Dari scroll Shopee ya, sebelahnya ke TikTok, Instagram, Twitter, Facebook ya, yang sepuh-sepuh ya. Kita kan banyak yang kayak gitu. Nah, itu adalah realita loh. Berapa banyak kita, misalkan bisa deh di riset. Setian yang ngomong. Oh. Mbak Novita.
Kamu katanya tadi punya keris. Oh iya, mau nanya Kris aja ya Mas. Santai aja nih kan nggak ada temanya kan ya Mbak? Iya, Nggak ada nanya. temanya. Suamiku itu kan seneng banget mengoleksi karisma di rumah Jogja itu. Ya ada beberapa, cuma aku sih cuma penasaran aja sih. Maksudnya seusianya Mas India dan suamiku itu kan usianya hampir sama. Tujuan mereka tuh apa gitu? Yang akhirnya kan ada beberapa yang akhirnya sering banget bojoku kan dikira dukun, merasa enggak gitu. Oke. Enggak, aku cuma pengen tanya aja bener. Iya. Ini nanya ke suaminya nggak dijawab. Iya. Dia nggak jawab. Maksud dan tujuan tuh apa? Soalnya sebenarnya tujuan dia hanya apa-apa daripada dipajang suka ngomong sih bawah. Oke. Ya sebenarnya sama sih kayak gini loh, kayak suami-suaminya orang yang suka burung gitu loh. Kan sama, jadi sebenarnya gini, kesukaan ya, apalagi kalau terkait dengan keris itu kaitan dengan kebudayaan sih. Jadi tidak kemudian diidentikan dengan mistis gitu loh. Ya, saya pengen merusak, membongkar itu, merusak citra gitu loh, bahwa orang pakai keris itu dukun gitu loh. Saya dosen kok, dosen indie lagi ya. Indie itu kan modern banget gitu ya, tapi saya tetap belajar tentang keris. Jadi bukan persoalan kemudian hal-hal mistis ya, tapi itu adalah benda budaya yang harus kita jaga. Nah, persoalan kemudian dia kok seneng banget itu karena intensitas. Ada kan orang juga yang suka banget sama melihara ikan misalkan. Ada yang suka memelihara burung gitu kan, merpati dan sebagainya. Sama, itu kaitan dengan hobi aja. Jadi jangan kemudian disuudoni gitu ya. Jangan suudoni kemudian wah ini bahaya ini. Jangan, itu hanya sebuah ini aja. Dharma ya, dharma. Bahkan di Banyumas itu ada empu muda loh. Yang di film saya itu Empu Afrizal. Itu di pasir, di apa sih ya? Gunung Tugel. Masih usia 33-an lah. Kakak kelas saya 2 tahun di Cicago. Di Stein Purwokerto juga. Itu juga memilih jadi empu. Atau lebih medeni lagi. Karena pakaiannya udah ya kayak gitu. Tapi itu ya, jadi jangan diartikan sebagai sesuatu yang mengerikan. Itu hanya sebuah, kadang-kadang juga gini loh, kadang-kadang juga di seni sama bapaknya misalkan ini dijaga gitu loh, itu kan bisa aja warisan keluarga. Jadi memang nggak bisa kamu diberhentikan gitu loh. Yang penting apa? Yang penting jujur. Kadang-kadang ini mohon maaf nih, saya ceritakan sekalian ya. Jangan sampai misalkan nih suamimu itu maharin keris ngomongnya 3 juta, aslinya 3 juta ngomongnya 300 ya. Itu ya nggak boleh gitu loh. Itu kan urusan ekonomi keluarga ya. Tapi kalau ya so far kalau misalkan hanya sekedar itu nggak apa-apa. Ya nggak boleh itu bohong gitu aja deh. Kalau bohong sih kayaknya. Lah iya maksudnya. Ya cuma itu aja sih Mas. Kalau aku pribadi sebenarnya nggak masalah ya. Mungkin dia juga basicnya suka sejarah, suka kebudayaan, baca seperti itu. Dan ya hanya itu sih orang-orang luar aja sekitarku, keluarga aku yang kadang akhirnya jadi apalagi dia kan temennya emang balanya ada yang emang dukun. Nah itu enggak, soalnya pas aku pulang nih rumah itu udah banyak banget lukisan Nyi Kidul, ada siapa lagi aku kok ini jadi punya kayak tempat praktik apa gitu. Tapi ya yang memang ya aku lihat sih ya apa ya dirawat, koleksi. Kalau nanti berubah fungsi menjadi tempat praktik apa terus menerima tamu, kayaknya itu harus dikhawatirkan. karena itu orang-orang pilihan sih Mbak. Orang pilihan. Berarti suamimu itu orang pilihan dari leluhur. Karena nggak sembarang orang. Apa ya? Ya seperti halnya jodoh lah ya, cinta ya, itu mencari tuannya. Nggak bisa dipaksa. Gitu loh. Itu udah mencari itu. Udah mencari tuan. Oh, jadi udah barcode lah. Kira ini jangan disuudon nih. Ya teman-teman, aku mau nanya tentang ini, tanggapan teman-teman tadi tentang mungkin karena teman-teman juga
merasakan gitu ya, generasi sepantaran itu ada minat bacanya itu memang rendah gitu. Minat bacanya itu rendah. Kalau yang kalian tangkap gitu ya, itu dari yang langsung gitu, dari kalian sendiri gitu, itu kenapa sih kira-kira kok masyarakat kita itu minat bacanya tuh rendah gitu? Wahyu. Sekarang udah ada HP gitu kan Mbak, jadi mungkin dari itu tuh kayak lebih asik main HP daripada membaca gitu kan. Dan kalau aku pribadi, kalau aku membaca pun aku tuh nanti sesuai moodku gitu Mbak. Kalau memang lagi baca ya aku baca, kalau enggak ya enggak gitu. Nggak ada apa ya, motivasi, kurang motivasi apa gitu ya, kenapa kok kita nggak Kesadaran gitu. Untung kalau jadi buku sih nggak bisa misu-misu ya, nggak bisa marah-marah gitu kan ya. Bayangkan kita jadi buku, jadi orang bertanya pada kita, terus ataupun ini yang aku tahu, kemudian kamu nggak tahu, kita menjelaskan, tapi ternyata orang bingung dengan bukan enak. Mudeng orang mudeng ya Terserah. Iya. Nah, itu apa efek buruk dari banyak membaca. Ya kita ada sih yang lagi. Jadi apa ya? Jadi aku pengen insight dari teman-teman yang ada di sini. Terserah sih nanti mau ngomongin tentang yang dia dapat atau apa lah, refleksi apa yang kalian akhirnya dapatkan dari obrolan kita selama beberapa jam ini sama Mas Indra. Dari kameramennya dulu mungkin. Jadi pembicaraan ini kayak karena Mas Senja. Mas Dimas, kalau baca tuh nggak perlu harusnya kan, kalau kalian kan bacaannya wah keren ya, ibu Lestari atau siapa kayak gitu. Tapi ya sih benar, dari hal-hal yang kecil dulu juga bisa dimulai Dari buku odol dibacain, Membaca dia. dibacain. baca status kayak Kalau aku sih lebih ke jawaban pertanyaan aku tadi ya berarti kayak sebenarnya apa sih yang mendorong seseorang untuk menjadikan buku Tuhan gitu. Sebenarnya tadi Mas dia tuh jawab kalau dia tuh sebenarnya masih haus akan banyak hal, tapi kadang kita nggak sadar gitu. Dan sebenarnya dengan baca buku kita mungkin bakal bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita punya gitu. Sama tadi yang waktu itu bilang kalau bacaannya aku tuh masih yang melo-melo gitu. Ternyata ya tadi Mas dia juga bilang ya nggak apa-apa baca sesuai dengan apa yang kamu suka. iya gitu. Iya, yang apa nanti aku depannya bacanya yang sama mereka. Yang penting baca. Apa ya? Kita tuh nggak perlu mencari kalau lubang-lubang kayak gitu, kita cukup jadi gula aja biar. Kenapa kamu bilang pasir? Itu nggak pasir di bumbu ya. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Kalau yang tadi Mas nih ngomong merasa terjawab dari yang salah, aku merasa mungkin Mas Nyonya ngomongnya juga kayak ngalir aja gitu, tapi menurut aku itu kayak ya Allah ini jawaban. Nggak usah ngejar-ngejar seorang. Ya kayak gitu lah. Thank you ya Mas. Bersyukur sih sore hari ini. Setelah pertemuan kemarin. Oh iya, ternyata hubungan ini tuh aku dapat sesuatu yang Iya. Kalau aku mau menunjukkan tadi yang minat baca rendah ya. Jadi kalau kita ngerasanya kayak ibaratnya kayaknya memang generasi yang kurang. Membaca. Jadi sekarang yang harus kita pikirkan yaitu bagaimana kita melahirkan generasi yang
suka baca karena sebagai seorang ibu ya, aku sangat percaya bahwa ibu adalah sekolah atau madrasah pertama bagi anak-anak. Dan memang seumuran bakal kenes, pokoknya anak-anak kecil itu memang nek disodorin buku dari kecil, maksudnya kebiasaan-kebiasaan itu insya Allah akan sampai nanti besar gitu loh. Jadi ketika mungkin kita merasa menjadi generasi yang kurang minat dalam hal membaca, setidaknya kita di kemudian hari, entah 1 tahun 2 tahun lagi, kalian bisa melahirkan generasi yang suka membaca. Karena ya memang aku nggak tahu, anak kecil itu kan daya tangkapnya ini banget ya. Ketika anakku sodorin buku, dia bisa belajar berbagai hal. Bahkan anakku yang kedua, Ganendra, kan dia bisa baca. Tapi ketika kita tuntun ini gambar gorila, ini gambar apa, ketika dia buka buku sendiri, itu dia tahu gambar ini bacaannya ini. Nah, jadi dari situ memang anak-anak dengan golden age, usia-usia golden age itu memang menjadi kesempatan kita untuk melahirkan generasi yang minat membaca. Semoga nanti kalian melahirkan anak-anak dengan generasi seperti ini ya. Ya, Mas Uli. Nah, begitu ya, setuju dengan adanya pertemuan, mungkin kita bisa menambah ilmu, gimana ya, menambah pengalaman lah, karena saya sendiri juga rendah dalam hal membaca gitu, minat membaca gitulah juga, karena ketika membaca pun susah mengingat sebuah kata-kata yang kita baca, tapi kalau lewat perbuatan insya Allah saya ingat nanti. Aku sih senang dalam artian di Aji Barang dan sekitarnya masih ada forum-forumnya seperti ini, dalam artian mumpung ada Mas Dimas juga, akhirnya kepikiran terkait apa yang kita obrolkan. Nek saya yang kampanye, khususnya karena dia kan dosen ya, kayak obrolannya Yanwi waktu itu lah. Sebenarnya mulai dikampanyekan bahwasanya institusi pendidikan saat ini adalah menjadi garda terdepan, bagaimana manusia-manusia harus bisa memanusiakan dirinya dan memanusiakan manusia lain. Dalam konteks ini, institusi pendidikan menjadi garda terdepan. Minimal hal yang paling menggelisai bagi saya adalah baliho-baliho di samping kampus mengenai kurir. Ketika dosen-dosen ini weruh baliho itu tidak langsung dicopot atau bahkan mencari, kalian kecolongan 10 kali lipat ketika kalian melakukan upaya akademis bagaimana memintarkan mereka secara intelektual dan sebagainya, mendidik mereka secara spiritual dan sebagainya lah, kedewasaan sosial, emosional dan sebagainya. Ketika di kampusnya Mas Dimas kok ada menerima jasa laundry otak, dalam artian S1, S2 dan sebagainya, itu mulai harusnya ada upaya protek dari pihak kampus, entah itu berupa wacana yang coba di-share bahwasannya ini masalah kita, bahwasannya oke lah itu secara ekonomi bisa menghidupi orang yang menjadi joki, tapi bahwasannya ini menjadi permasalahan pendangkalan akademisi, ya, dan itu harus menjadi musuh kampus. Bukan berarti ya nanti generasi yang kalian naungi dalam konteks bahwasannya mereka adalah bagian dari akademisi sing diluluskan, ketika joki itu ada dan itu didiamkan, ya wis, bunuh diri bareng-bareng. Nah, karena sekarang banyak, sekarang banyak akhirnya kanan kiri kampus berdiri plang hitam atau disambuti kurir jasa pembuatan skripsi dan sebagainya. Itu mungkin bagi orang lain nggak menarik, tapi bagiku menarik.
kenapa harus berdiri pelang-pelang itu, kenapa harus diberi di kampus? Saya cuma mikirnya satu, kok kampusnya dirubuhkan sisan. Yang berdiri cuma pelang-pelang itu, jadi nggak usah kuliah langsung ke itu. Nah, terkait lagi dengan upaya kita dalam literasi. Terus Nek, saya mau tanya satu kali, akhirnya balik meneh. Orang apa ya? Iya. Ya. Karena jenengan menjadi bagian itu, relevansi. Ini berbicara relevansi tentang Sisdiknas 13 yang berapa tahun kemarin sempat jeda, dan sistem otonomi kampus ya yang bergulir di 2006 waktu itu sampai hari ini. Ada pengerdilan nggak sih? Pengerdilan. Ini jawabannya gampang sih ya. Cuma kan saya jadi rektor. Enggak. Jadi gini Mas, di sisi manapun itu pasti akan ada ini ya, ada mafia. Dimanapun pasti ada mafia, dan kalau kemudian ada pelang-pelang seperti itu, berarti persoalannya adalah kepekaan sih. Memang beberapa institusi emang nggak sampai ke situ gitu loh, kepekaan seperti itu. Jadi mungkin fokus ke internal, tapi kemudian mengabaikan eksternal gitu loh. Jadi husnudonnya kayak gitu. Jadi banyak yang memang institusi yang terlalu fokus pada pembenahan internal, tapi lupa pada sistem di sekitarnya yang kemudian berceceran nih gitu. Tapi bahwa kemudian di setiap institusi itu ada bahkan kalau kita ngomong tentang lebih lanjut, ada kapitalisasi pendidikan, ada semuanya ada di level paling kecil pun gitu ya. Nggak hanya kampus, misalkan kayak kepala sekolah SMP, SMA itu bursa gitu loh. Bursa, bagaimana menjadi kepala sekolah SMP 1 itu grade-nya lebih tinggi daripada SMP 2, itu bagus. Jadi memang itu realita di sekitar kita, bahwa ya memang realita di sekitar kita memang pasti banyak hal yang harus dibenahi. Kalau mau pendidikan kita maju ya harus jadi pendidikan itu kan sistem. Jadi banyak unsurnya. Jadi kalau mau sistemnya bagus ya unsur-unsur ini harus saling integrasi, terkoneksi gitu. Harus saling mensupport. Jasa kita sih juga berat gitu. Artinya kita belajar lagi. Jadi setelah ada hasilnya, kita pun harus belajar lagi, karena di situ yang nggak bisa kita tawar adalah ujian skripsinya gitu kan. Sama aja sebenarnya, itu sebenarnya lesan skripsi, cuma bahasanya lebih dikembangkan lah, dan ya bagus sih. Mas skripsi kan apalagi statistik ya, artinya kita PSS ya. Kita belajar di bahasa Indonesia, belajar di bahasa Indonesia, kok suruh belajar statistik kan gitu kan? Sangat rentangnya sangat jauh, dan di SKS mungkin cuma 3 SKS gitu kan. Nah, tesnya kemana ini gitu kan? Sebenarnya nggak ada. Ya, kita carilah statistiknya, adanya cuma jasa segini-segini. Itu kan kita belajar statistik. Ya. Jadi plot twistnya Omera bikin. Twistnya ternyata Omera bikin jatuh bahasa Inggris. Ternyata ya Mbak ya, ternyata beneran ya Mbak ya. Kita membahas itu tidak ada habisnya. Bahkan ini mohon maaf ya, karena saya kasih masukan ya ke Omera, karena saya juga terlibat di penerbitan ya. Bahkan layout cover saya, pembuat cover saya itu novelis. Karena gini loh, meskipun mainnya di Corel ya, atau di Photoshop atau apa kayak dengan cover ya, tapi latar belakang bacaan itu nanti akan berpengaruh. Paham nggak nih? Jadi misalkan kita ngomongin tentang grafis ya, tapi
grafisnya orang yang suka baca dengan grafisnya orang yang tidak suka baca itu beda. Itu yang selama ini saya lakukan, dan saya itu sebagai masukan nanti biar teman-teman editor, meskipun layouter itu tetap membaca gitu loh. Itu perlu sekali. Ini sekaligus untuk ini ya refleksi kita ya. Jadi apapun kita tetap harus membaca. Karena beda sekali. Entah itu menjadi ustadz, entah jadi apa, tapi kalau berhenti membaca ya udah selesai di situ gitu. Tapi kalau kita menjadi apapun tetap membaca, ya kita akan menjadi lebih baik. Kira-kira itu ya, saya pikir perlu untuk kita saling ini ya, mengevaluasi. Itu aja Mbak. Dan saya minta maaf kalau banyak kesalahan ya. Banyak hal-hal yang nggak penting sebenarnya gitu ya. Jadi kan teman-teman itu misalkan lihat dari pamflet, misalkan itu udah ekspektasi saya mendapatkan ini. Ternyata begitu sampai sini saya cuma sudahan, saya mohon maaf ya. Ternyata nggak begitu bermanfaat untuk pencerahan kok. Oh gitu ya. Saya tadi udah keluar gitu. Kan barisan terselamatkan ya. Ya alhamdulillah berarti ada manfaatnya gitu loh ya. Minimal hujan-hujan selamat kabeh. Oke, itu ya. Yang mudah-mudahan kita bisa ketemu di suatu saat nanti ya. Yang jelas gitu, pasti kita nanti akan dipertemukan dengan yang satu frekuensi. Itu jelas itu udah dari nas itu. Jadi nggak usah khawatir ya. Khawatir tentang jodoh juga ya. Jadi inget nih. Ini terakhir nih ya. Ini buat yang tadi ngomongin itu. Jadi dalam pendidikan, ini ngomong teori ya. Dalam teori pendidikan itu ada yang namanya pranatal. Pendidikan pranatal tidak hanya sekedar pas hamil, tapi saat memilih pasangan. Itu udah pranatal. Jadi pendidikan itu untuk anak itu bukan hanya sekedar kita hamil, tapi ketika memilih calon bapak ya, kalau kalian ya, atau calon ibu dari akan anak-anak kita, itu tuh termasuk pendidikan pranatal. Jadi apa yang sedang kalian alami itu adalah pendidikan pranatal. Jadi dijalani aja gitu loh. Yang penting husnudon gitu. Oh berarti memang disiapkan yang terbaik begitu. Gitu saja ya. Saya mohon maaf ya banyak kesalahan. Dan bisa ketemu lagi. Ya. Makasih juga buat teman-teman dan Mas Senja, Mas Jufri dan yang lainnya yang udah hadir, menyempatkan hadir meskipun cuacanya hujan. Mungkin juga di sana ada yang berniat untuk hadir tapi karena memang terhalang hujan jadi belum berjodoh gitu ketemu kita dan Mas Senja. Tapi memang kalau memang saya sih yakin kalau langkah-langkah yang kita jalankan ini tuh punya dampak gitu. Kayak yang kita obrolin selama beberapa jam ini gitu. Jadi kayak apa yang kita pelajari, apa yang kita baca itu tuh kayak proses menanam yang akan tumbuh, akan berkembang, mungkin akan dimakan ulat gitu ya, akan dimakan semut, akan dimakan burung gitu buah-buahnya nanti. Tapi kan itu akan jadi amal jariah gitu buat alam semesta. Jadi Omera Pustaka membuat diskusi ini itu tuh juga sebagai sebuah upaya gitu ya, buat internal maupun buat eksternal gitu, buat silaturahmi juga, buat iklim bersastra, iklim membangun motivasi untuk berliterasi kayak gitu. Ya semoga yang sedikit-sedikit ini bisa istiqomah, doain ya Mas ya. Amin. Ini episode ketiga, semoga nanti bisa nyampe 40. Ini juga nanti kita kan rekam ya, jadinya nanti izin untuk publikasi gitu. Gitu aja teman-teman, semoga ada refleksi-refleksi yang didapatkan dari pertemuan ini, ada berkahnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.